Silakan untuk kembali ke tempat semula. Bagi bangsa negara tercinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakatnya dengan semangat persatuan kita bangkit bersama untuk Sarawak maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah di mana kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sarawangun yang kita cintai, bumi sepucuk adat Serumpun Posko. 24 tahun sudah usia negeri ini, pertanda bahwa negeri ini tidak lagi masih muda, sudah menginjak usia dewasa. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, saya mengharapkan kerjasama, kekompakan, dan semangat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sarawangun terus bekerja dengan baik agar negeri ini bisa maju ke depannya dan sukses, dan semuanya untuk masyarakat Sarawangun yang kita cintai. 3. Penanganan kemiskinan ekstrim, door to door bantuan masyarakat miskin. 4. Pemberdayaan suku anak dalam, SAD, layanan terintegrasi sejahtera suku anak dalam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Sarawangun, potensi pertanian tanaman pangan, potensi pertanian hortikultura, potensi peternakan, potensi perkebunan, potensi kehutanan, potensi pertambangan minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan batu gamping, potensi pariwisata, capaian indikator pembangunan daerah Kabupaten Sarawangun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarawangun sebesar 6,73%. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Sarawangun sebesar 8,48%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022, tingkat
peraturan terbuka Kabupaten Sarolangun sebesar 5,52%. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022, indeks pembangunan manusia sebesar 70,89. Indeks Gini pada tahun 2022, indeks Gini sebesar 0,30. Dokumentasi kegiatan pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Penghargaan Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun.
SEMPD, disilakan. Izin Bapak Ibu, pada hari sekalian, Pak Gubernur, Pak Wajib dan Pak Wakaf, acara paripurna. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang tinggi tampak jauh, yang dekat julung basuh. Lah terbang balam jo berbah, balam terbang berbah mandi. Ucap salam beserta sembah, sembah kami salam kembali. Nah duo pantun seiring, teluk injin pulau terendam, air tenang tetap mengalir. Mohon izin Bapak Gubernur dan para tamu undangan, terima kasih telah berkenan menghadiri acara kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sarolangun ke-24 tahun 2023 resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Harith S.Sos MH, Datuk Sri Abdirio Dipati beserta Ibu Haja Esnidar Haris SE. Selamat datang Pak Gubernur, Bu. Yang memegang puncak Bak Jalo, siring Bak Puke di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Yang terhormat anggota DPR RI hadir bersama kita. Ini luar biasa lengkap. Cuman Pak Sultan Adil aja yang mungkin berhalangan. Di sini yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Hasan Basri Agus MM dari fraksi Golkar. Sama-sama kita ketahui tadi lihat di videotron, beliau adalah Bupati Sarolangun. Yang kedua, yang saya hormati juga Bapak Haji Bakri dari fraksi PAN. Juga yang saya hormati Bapak Hasbi Ansori SEMM dari fraksi Nasdem. Mungkin bisa berdiri ketiga-tiganya. Ini masalahnya musim pemilu. Mana tahu yang ini hadir. Silakan Pak DPR RI. Ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa.
Dapil Jambi. Oh ya, di sini hadir Ibu, ini anggota DPD RI kita nih yang tidak asing lagi, Ibu Dr. Anda Haji Elviana MSI. Silakan Bu. Ini hadir terus juga nih di ulang tahun Kabupaten Sarolangun. Oleh jari sambungan lidah, titi jalan ke Jenang Tanggo, jalan ke Rajo. Yang hormat Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto SH IMSI. Beliau janji dengan Pak PJ Bupati siang ya Pak ya. Sekarang masih di Jakarta. Juga yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Pinto Jayanegara SPSI MSI BA. Pak Pinto. Ya. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jambi yang diwakili langsung oleh Bapak AKBP Imam Rahman SIK Kapolres Sarolangun. Terima kasih. Yang terhormat Kejati Jambi yang diwakili langsung oleh Bapak Zulfikar Nasution SHMH Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun. Siap. Yang terhormat Bapak Dandren 042 garing Garuda Putih Bapak Letkol. Diwakili ya. Diwakili Bapak Dandim kita Bapak Amaraldo Cornelius. Pak Helarang Dandim 0420 Sarko. Ya. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi atau yang diwakili juga Kakanwil Menkumham Provinsi Jambi, diwakili Bapak Muhammad Zain. Ya. Bapak Muhammad Zain ini SHMH penyuluh hukum Madya, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Jambi, diwakili Bapak Brigjen Pol Irawan Dapiksah Esa Kabinda Jambi, mantan Kapolres kita. Ini satu-satunya mantan Kapolres kita yang bintang 1, luar biasa. Yang saya hormati Ibu Murniati SHMH Kepala BNN Provinsi Jambi. Hadir ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Sarolangun Merangin beserta istri. Ini hadir semua nih. Sahabat karib saya yaitu Haji Hafiz Hasbullah SEME MM dari fraksi PKS. Iya, silakan. Ini 3 periode di DPRD, terakhir wakil ketua. Sekarang menjabat di Provinsi Jambi, nyalon nomor urut 1 saya tengok. Yang terhormat sahabat kami Bapak Epi Herman SE dari fraksi P3. Ini caleg juga. Nomor berapa Bang? 2 ya. Adinda kami Bapak Samsul Ridwan ST dari fraksi PDIP beserta istri. Nomor berapa Adinda? Nomor 3. Yang terhormat Saudara Bapak Hairul Suhairi SEMM Peltu Direktur Utama Bank Jambi. Terima kasih. Oh iya, maaf ya, Pak Sarudin ya dari fraksi PAN. Ya, selamat datang Pak. Ya. Nomor 2 juga ya. Ya, maaf.
yang terhormat Saudara Dr. Insinyur Bahril Bakri MAPP SC, penjabat Bupati Sarolangun beserta istri Ibu Roro Indah Dewi Pangesti Bahril SE. Kabupaten Sarolangun mengandung arti bahwa usia Kabupaten Sarolangun semakin bertambah. Berbagai pengalaman serta perjuangan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Selama 24 tahun sudah dijalani yang tentunya menjadi pelajaran yang berarti bagi kita untuk mengevaluasi, introspeksi, dan berbenah diri agar semakin maju dan berkembang sebagaimana yang kita lihat hari ini. Alhamdulillah, dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang lalu dapat kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut. A. Legislasi telah menerbitkan produk hukum antara lain 1. Surat keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebanyak 32 surat. 2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebanyak 23 surat. 3. Peraturan daerah dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2003 telah disahkan sebanyak 6 perda. Di antaranya 1. Perda nomor 2 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dana belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023. 2. Perda nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pelindung anak. 3. Perda nomor 4 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2038. 4. Perda nomor 3 tahun 2023 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 5. Perda nomor 5 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022. Ini Ranperda nomor 5 ini yang kita mutuskan jam 3 malam itu ya Pak Sekwan? Ya. Jadi Bapak-bapak, kami pernah rapat sampai jam 3 malam paripurna. Selama saya di sini hampir 20 tahun baru itulah ketemu paripurna sampai jam 3 malam. Bang. Jam 2 hari kita ngerjain. Iya, jam 3 pagi. 2 hari jatuhnya paripurnanya. Kita mulai dari jam 10 selesai jam 3 pagi. Jadi saya pikir di provinsi lain atau daerah lain belum ada paripurna langsung 2 hari. Jam 10 mulai, jam 3 pagi selesai. Luar biasa. Perda perubahan. Ketua hadir, saya tambah sedikit, karena di situ menyangkut dana pemilu, wajib 40%, dana pilkada. Jadi kalau kita tidak ketok, tidak ada pilkada di Sarolangun. Ini yang jadi masalah. Ketua ini salah satu ikut calon bupati masalahnya Pak. Nomor 6, Perda tentang pajak dan retribusi daerah. B. Budgeting atau penganggaran. DPRD Kabupaten Sarolangun telah melakukan pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2023. C. Pengawasan atau controlling. 1. DPRD Kabupaten Sarolangun telah membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022. 2. DPRD Kabupaten Sarolangun telah membahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. 3. DPRD Kabupaten Sarolangun telah membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 4. DPRD Kabupaten Sarolangun juga telah melakukan rapat dengan pendapat bersama OPD, pihak swasta maupun stakeholder lainnya
sebagai tugas dan fungsi pengawasan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kemajuan serta perkembangan Kabupaten Sarolangun tentunya tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan peran semua pihak dalam meningkatkan sendi-sendi kehidupan yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Semangat itu juga diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai agama, budaya, untuk membangun masyarakat yang bersopan santun, beradat istiadat, adil, aman, dan sejahtera lahir dan batin dalam segala kehidupan. Bak kato adat, tudung manudung, bak daun sirih, tukek manukek, bak kayu dirimbo. Kemudi kita serentak satang, keilir serentak, serengkuh dayung. Bule ai dek pangbulu, bule kato dek mupakat. Mari bersama kita sekato untuk Sarolangun yang berbudaya dan beragama di bawah naungan tali tiga sepilin, tungku tiga sejarangan, terendam sama basah, terempah sama kering, kalau mendapat sama balabo, hilang sama merugi, hati gajah sama dilapa, hati tungau sama dicecah. Dengan harapan lahirlah masyarakat yang disebut oleh Seloko Adat, teluk tenang rantau selesai, air jernih ikannya jinak, rumput muda, kerbaunya gemuk, ramai negeri oleh nan muda, elok negeri oleh nan tua, tidak ada silang yang tidak dapat dipatut, kusut nan tidak dapat diselesaikan, dan keruh nan tidak dapat dijernihkan. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan secara singkat sejarah lahirnya Kabupaten Sarolangun yang saat ini sedang kita peringati hari jadinya ke-24 tahun, sudah berusia 24 tahun. Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun, Bangko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada awalnya dibentuk Kabupaten Sarolangun. Tema peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Sarolangun tahun 2023 adalah Bangkit Bersama untuk Sarolangun Maju, yang mempunyai makna mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bangkit bersama, bekerja ikhlas dan bekerja cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dalam menghadapi permasalahan dan tantangan menuju Sarolangun Maju. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, hadirin serta para undangan yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 12 Oktober 2023, Kabupaten Sarolangun tepat memasuki usia yang ke-24 tahun. Suatu usia yang diharapkan sudah mampu mandiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana menjadi tujuan dari pembentukan Kabupaten Sarolangun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk, Kabupaten Sarolangun Bangko atau SARKO. Kabupaten Sarolangun pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 182 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3903. Pembentukan Kabupaten Sarolangun merupakan hasil perjuangan kita bersama dan seluruh pihak terkait serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun, baik para presidium atau panitia pembentukan Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, serta pemerintah daerah Provinsi Jambi. Selama 24 tahun pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun telah dipimpin oleh 4 orang bupati definitif dan 3 orang penjabat bupati. Sebagai berikut: Bupati definitif pertama Bapak Haji Muhammad Madel tahun 1999 sampai dengan tahun 2005. Kedua Bapak Haji Mariadi Sarif tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Ketiga Bapak Haji Hasan Basri Agus tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
Keempat, Bapak Haji C. Endra tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Yang paling lama Pak C. Endra ya. Selanjutnya pejabat bupati berikut Bapak Arif Munanda SE 2016 sampai dengan 2017, Bapak Hendrizal SPT MM tahun 2022 sampai dengan tahun 2003, dan saya tahun 2023 ini sama. Alhamdulillah tidak dapat dipungkiri bahwa selama 24 tahun ini telah banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai hingga saat ini, yaitu antara lain dengan capaian indikator sebagai berikut. Pertama, indeks pembangunan manusia dengan nilai 70,89, peringkat 5 dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Tepuk tangan Pak, nomor 5. Berharap bisa nomor 3 ya Pak. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 6,73%, lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi sebesar 5,13%. Tidak hanya Jambi ini, nasional juga kita lebih tinggi ini. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan pada kami tinggi. Ketiga, indeks Gini rasio sebesar 0,3. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar 69.683.000. Kelima, memiliki panjang jalan sepanjang 1.167,82 km dengan kondisi jalan mantap sepanjang 471,1 km atau 40,34%. Keenam, jumlah satuan pendidikan anak usia dini PAUD sebanyak 516 sekolah, jumlah sekolah dasar sebanyak 247 sekolah, jumlah sekolah menengah pertama SMP sebanyak 80 sekolah, dan jumlah sekolah menengah atas atau kejuruan sebanyak 23 sekolah. Memiliki puskesmas rawat inap sebanyak 16 unit, puskesmas pembantu sebanyak 49 unit, poskesdes sebanyak 111 unit, dan posyandu sebanyak 362 unit. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, hadirin para undangan yang berbahagia. Secara potensi, Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang banyak dan berlimpah. Antara lain, di sektor pertanian, di sektor perkebunan mempunyai potensi areal untuk kelapa sawit seluas 96.762,55 hektar, karet seluas 162.590,42 hektar, dan kopi seluas 770 hektar. Di sektor pertambangan mempunyai potensi batu bara sebesar 124,4 juta ton, emas, minyak, dan gas bumi. Di sektor pertanian mempunyai potensi lahan sawah seluas 8.156 hektar dan lahan kering seluas 471.476 hektar. Di sektor pariwisata mempunyai potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Antara lain Goa Calo Petak di Kecamatan Limun, pemandian air panas Paku Haji, Taman Nasional Bukit 12, pemandian air muak Kampung Madani Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, panorama puncak Bukit Tempurung di Kecamatan Batang Asai. Potensi sumber daya ekonomi masyarakat berupa UMKM, kerajinan batik, makanan tradisional, dan kuliner. Keseluruh potensi sumber daya alam dan ekonomi tersebut apabila dikelola secara baik akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Sarolangun, hadirin para undangan yang berbahagia, beberapa penghargaan atas prestasi kerja yang telah diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun yang cukup strategis dari pemerintah pusat dan Provinsi Jambi selama 24 tahun adalah antara lain sebagai berikut. Pertama, sebanyak 7 kali berturut-turut sejak tahun 2016 mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tepuk tangan buat kita semua sekalian. 7 kali berturut-turut kita WTP. Kedua, 6 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Adipura kategori Kabupaten Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tepuk tangan juga Pak, jumlahnya luar biasa. Mendapatkan predikat sakit B atas penilaian kinerja akuntabilitas pemerintah Kabupaten Sarolangun dari Kementerian PAN RB.
mendapatkan penghargaan Swastisaba kategori Wiwerda Kabupaten Kota Sehat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021. Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019 atas kalung sebalik sumpah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Mendapatkan penghargaan dalam bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI tahun 2021. Mendapatkan penghargaan atas penganugerahan kepemudaan kategori Kota Layak Pemuda Pratama 2019 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Penghargaan juara 2 tingkat nasional atas pariwisata terpopuler Indonesia atas objek wisata dataran tinggi terpopuler wisata Bukit Tempurung Desa Lubuk Bangkar pada ajang Anugerah Pesona Indonesia atas objek tahun 2021. Mendapatkan penghargaan perencanaan pembangunan daerah PPD terbaik tingkat provinsi pada tahun 2019. Selanjutnya, khusus selama kami sebagai penjabat Bupati Sarawak dari tanggal 22 Mei tahun 2023 sampai dengan saat ini juga telah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa dana insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan pada kategori kinerja dalam pengendalian inflasi sebesar 9.289.277.000. Yang kedua, penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa insentif fiskal kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya tentang penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 6.183.787.000. Tiga, penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas partisipasi aktif dalam kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat, juara kedua kategori realisasi anggaran dana desa atas penyerapan anggaran desa seluruh Provinsi Jambi tahun 2023 dari Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jambi. Kelima, penghargaan Kota Layak Anak KLA kategori Pratama tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Keenam, penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas komitmen dan dukungannya terhadap perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit dengan tidak melibatkan dan mempekerjakan anak tahun 2023. Ketujuh, juara 1 lomba kelurahan unggulan tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2023. Kedelapan, juara ketiga apresiasi penanganan dan penanggulangan stunting tingkat desa dan kecamatan se-Provinsi Jambi tahun 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi. Pak Gubernur, izin Pak Gubernur, kami juga selama 3 bulan telah menurunkan jumlah anak stunting dari 740 menjadi 689 orang. 51 penderita stunting bisa kami turunkan. Keberhasilan seluruh pencapaian dan penghargaan tersebut tidak lepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawak serta bimbingan dan arahan dari Gubernur Jambi selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarawak. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Sarawak mengucapkan pemerintahan Kabupaten Sarawak mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini, khususnya bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawak dan umumnya kepada Gubernur Jambi dan pemerintah pusat. Semoga Allah SWT memberkahi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawak, hadirin para undangan yang berbahagia, di samping beberapa keberhasilan yang telah kita capai sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sarawak yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Antara lain sebagai berikut. Pertama, belum sepenuhnya infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sarawak dalam kondisi baik, yaitu masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat panjang 519,72 km, 45% Pak Gubernur.
44,5% jalan kami rusak, Pak Gubernur. Ini sangat penting banget ya, jalan ini untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, angka tingkat pengangguran terbuka masih tergolong sedang ya, yaitu sebesar 5,25%, lebih tinggi dari angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi 4,5%. Ketiga, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, Pak Gubernur, sebesar 8,48%, lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jambi sebesar 7,58%. Keempat, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun masih sebesar 8,12 tahun, masih kelas 2 SMP, Pak, rata-ratanya kita, Pak. Lebih rendah juga daripada Provinsi Jambi sebesar 8,68 tahun. Yang kelima, angka harapan hidup sebesar 69,46 tahun, di bawah rata-rata nasional sebesar 72,32 tahun, dan Provinsi Jambi juga 71,. Tadi arahan Pak Menteri pada kami untuk bisa meningkatkan PAD. PAD kabupaten masih rendah betul, yaitu baru 7,28% dari total pendapatan daerah. Kita ini sangat tergantung sama pusat, Pak Gubernur, dana transfer. Kalau Pak Menteri bilang belum bisa berotonomi katanya. Ya, jadi ini kita catatan, Pak, 7,28% dari total pendapatan daerah belum tergali secara baik. Terdapat 215 potensi hotspot titik api, Pak, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun dan sangat mudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, dalam rangka menangani permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, sejalan dengan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan isu strategis pembangunan daerah saat ini di Kabupaten Sarolangun, maka kami selaku penjabat Bupati Sarolangun dalam tahun 2023 dan tahun 2024 akan memprioritaskan beberapa program atau kegiatan sebagai berikut. Pertama, percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, penurunan tingkat pengangguran terbuka sampai ke tingkat desa melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan investasi daerah melalui percepatan dan mempermudah izin berusaha bagi para investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri, serta percepatan pembangunan mall pelayanan publik. Kami udah mallnya sudah dibangun, Pak, habis dikontrak, sedang dibangun. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun kita udah punya mall pelayanan publik. Jadi semua pelayanan nanti akan terpadu dalam satu kantor, mempermudah dan mempercepat perizinan. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan dan hortikultur, serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan penggunaan varietas unggul bekerjasama dengan IPB University, Pak. Kami sudah ketemu sama dekan pingin kita dalam pengembangan pertanian untuk varietas unggul IPB. Ada beberapa jenis padi unggul, padi sawah dan padi gogo, Pak. Jadi bulan Oktober APBD kita tandatangani, kita akan kedatangan dari IPB, para dosen, para mahasiswa yang akan melakukan tanam di 6 kecamatan, Pak. Di setiap kecamatan ada 2 hektar, jadi 12 hektar nanti. Kami berharap nanti juga kalau memang bisa, kami akan menjadikan satu varietas unggul padi Sarolangun untuk menjadi varietas padi nasional. Jadi ada penawaran seperti itu. Jadi kita sementara menggunakan varietas unggul yang ada dari IPB yang sudah ada, ya. Dan nanti dia akan bantu. Dan juga tidak hanya padi ya, Bapak sekalian, kami juga akan menggunakan cabai, kacang, tomat dan lain-lain. Ada, kita akan menggunakan. Jadi selanjutnya adalah kelima, penanggulangan dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat dampak kekeringan El Nino yang terjadi melalui sosialisasi dan peningkatan koordinasi cepat tanggap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di setiap titik hotspot yang rawan kebakaran. Keenam, pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi melalui percepatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di setiap kecamatan dan desa. 7, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan dan pengolahan sampah yang berkelanjutan dengan penerapan pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi. Ekonomi sirkular, Pak, jadi tidak hanya sampah, kita coba mengembangkan bagaimana bisa diolah menjadi berhasil ekonomi. Kedelapan, mendorong ASN, Pak. Pemerintah Kabupaten Sarolangun profesional, berintegritas, berkinerja tinggi,
dan menerapkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Berkenaan dengan beberapa program prioritas tersebut di atas, kami sebagai PJ Bupati Sarawangun memohon doa dan dukungan dari Bapak Gubernur Jambi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun agar percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sarawangun dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarawangun. Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, hadirin undangan yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarawangun ke-24 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sarawangun yang berbahagia ini. Akhirnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pantun. Biasa. Serai serumpun tumbuhnya rimbun, campuran gulai enak rasanya. Selamat ulang tahun Kabupaten Sarawangun. Semoga maju, rakyatnya sejahtera. Nak duo pantun seiring. Banyak keluh ke penarik, keluh tumbuh pohonku ini. Yang elok bawalah balik, yang tak elok tinggallah di sini. Nak tiga pantun seiring. Asal sembilu dari bulu, jika dianyam jadi tampian. Kami menyusun jarinan 10, salah dan kilap mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, ridho dan hidayahnya kepada kita semua atas upaya dan ikhtiar kita dalam membangun Kabupaten Sarawangun yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Kabupaten Sarawangun tercinta ke-24. Bangkit bersama untuk Sarawangun maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ke-24 tahun dari berdirinya Kabupaten Sarawangun yang kita cintai, bumi sepucuk adat serumpun perseko. Tentu setiap ulang tahun ada dua makna yang prinsip yang kita rasakan. Yang pertama, makna rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, perlindungannya untuk negeri ini. Karena banyak tempat justru banyak musibah dan sebagainya. Negeri kita alhamdulillah Allah lindungi, Allah berkahi. Yang kedua, sebagai momentum evaluasi diri kita atas segala capaian yang kita raih selama ini, dari mulai program-program pembangunan dan segala bentuk program-program lain yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarawangun. Tentunya dua hal ini menjadi inspirasi kita semuanya untuk melangkah lebih jauh lagi untuk menggapai cita-cita harapan daripada masyarakat dan pendiri Sarawangun yang kita cintai. Bapak Bupati dan seluruh yang hormati sekalian, Sarawangun berbangga hati karena pernah dipimpin oleh orang-orang hebat pada masanya, dan semua meninggalkan sejarah luar biasa untuk Sarawangun. Pertama, Pak Haji Muhammadel, pertama tokoh pemekaran Jambi. Beliau sukses memekarkan Jambi ini tidak hanya Sarawangun, tapi juga ada beberapa daerah lain yang juga beliau termasuk mentor pemekaran itu semua, karena beliau jabatannya Asda 1 di Provinsi Jambi. Lalu dari PJ Bupati sampai definitif, beliau membangun awalnya Sarawangun ini dari sebuah kecamatan menjadi sebuah kabupaten tidaklah mudah. Itu berat sekali, termasuk juga komplek pengantoran dan sebagainya. Kemudian 2006 Pak HBA dan Pak Cendra melanjutkan estafet itu. Saya juga ikut di dalamnya. Pekerjaan kita tidaklah gampang. DPR-nya masih Bang Episode teman, ada Bang Hafiz. Kita mulai dengan sebuah mimpi
membangun stadion lengkap kala itu. Saya ingat kita sudah banding ke Kepri, melihat Pak Ismet bagaimana membangun multi-yes di Kepri. Saya berangkat, Pak Om Neng, Pak Arif Ampera, ada beberapa orang saya lupa, ada Pak Yusni Abe, ingat ya. Kita ke Kepri, melihat bagaimana Kepri membuat sebuah multi-yes. Kita ingin Selangor ini bangkit cepat, karena kita sebuah daerah pemekaran. Alhamdulillah terbangunlah stadion dan berbagai komplek di arena lokasi itu. Terakhir juga Al Sultan. Saya termasuk orang yang ikut menunjukkan lokasi itu. Iya Pak mantan. Saya diperintahkan cari lokasi masjid dengan Pak Alexander Bro. Dapatlah lokasi Al Sultan itu. Lokasinya bagus, luar biasa. Nah, kata Pak Wakil Bupati itu Pak Cendra, Riz, benar-benar Riz, kita tanah orang, kata dia bilang seperti itu. Oke, kau bayar punya orang, nah Pak ini sudah clear. Nah, alhamdulillah terbangunlah Al Sultan luar biasa. Nah, artinya adalah kan mereka mungkin akan job dulu ya, bahkan dia bentuk tim penilai kinerja dulu mereka. Setelah dievaluasi kinerja semua SPPD, nah nanti akan ada asesmen lagi ataupun job fit. Nanti baru setelah job fit baru nanti dipilih mana yang akan diisi, baru lelang terbuka. Sudah ada PR khusus untuk Sarlang ini. Tadi saya kira PR kita pertama kemiskinan kita yang agak masih tinggi, ini perlu PR kita semua. Ya, nah yang lain saya kira cukup bagus, angka-angka semua bagus semua. Ya. Dari program prioritas Pak PJ Bupati ini kan ada beberapa tadi itu masalah infrastruktur, stunting, itu bagaimana dukungan dari kita? Kalau stunting jelas itu, pertama program kita jelas, kita punya Bapak Aso dan itu pun dari puisi. Kami juga ikut membantu mengintervensi langsung ke masyarakat. Ada bantuan gizi kepada mereka, ya kepada para anak kita yang stunting itu. Nah kita juga hari sedang menggiatkan pola Bapak Asuh, karena tidak mungkin juga kita terus tiap hari melihat mereka. Nah ini perlu ada Bapak Asuhnya. Maka kita juga maupun dari TNI Polri ikut membantu itu semua. Ya. Nah yang kedua tadi infrastruktur, kita mengakui daerah kita masih rawan sekali dengan bencana-bencana, longsor, banjir. Nah itu sebabnya Pemprov membangun batangan saya jalannya itu. Tinggal lagi spintunnya masih kita perlu pikirkan. Taman Dewa ini kerja karena ini kan kerja. Saya kira ini semua berproses semua saya kira. Tinggal lagi hasilnya ya kita masih cuma dalam keadaan berjalan. Ya.